Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara memproduksi barang dengan biaya oportunitas yang lebih rendah dibanding negara lain. Konsep ini dari David Ricardo, yang menunjukkan bahwa negara tetap bisa untung dari perdagangan walaupun satu negara lebih unggul secara absolut. Perbedaan keunggulan absolut vs komparatif. 1. Keunggulan absolut, negara bisa produksi lebih efisien secara langsung. 2. Keunggulan komparatif, negara unggul karena biaya pengorbanan lebih rendah, bukan karena paling efisien. Keunggulan komparatif. Contoh keunggulan komparatif, Indonesia dan Malaysia. Indonesia dapat memproduksi 10 ton kopi atau 5 ton teh per tahun. Malaysia dapat memproduksi 6 ton kopi atau 6 ton teh per tahun. Jika Indonesia memfokuskan produksinya dari teh ke kopi, ia kehilangan 5 ton teh untuk memperoleh 10 ton kopi. Biaya oportunitas kopi di Indonesia sama dengan 0,5 ton teh. Di Malaysia, untuk menghasilkan 1 ton kopi, harus mengorbankan 1 ton teh. Biaya oportunitas kopi di Malaysia sama dengan 1 ton teh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki biaya oportunitas kopi yang lebih rendah dibandingkan Malaysia, sehingga Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi. Sebaliknya, Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi teh karena biaya oportunitasnya lebih rendah daripada Indonesia. Dengan spesialisasi dan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif tersebut, kedua negara dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi masing-masing. Opportunity cost, biaya peluang. Opportunity cost adalah manfaat yang hilang saat kita memilih satu alternatif. Contoh, memilih karir, memilih produk A atau B, memilih kesehatan vs hemat, DEL. Konsep ini penting karena menentukan barang apa yang paling efisien diproduksi negara. Dasar perdagangan internasional. Perdagangan muncul karena tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Perbedaan sumber daya, tenaga kerja, teknologi, hingga biaya produksi membuat negara memilih ekspor barang yang murah diproduksi dan impor barang yang sulit atau mahal. Peran keunggulan komparatif. Dengan memproduksi barang berbiaya peluang paling rendah, setiap negara bisa 1. Spesialisasi 2. Menukar barang 3. Dan saling mendapatkan keuntungan meski tidak unggul secara absolut. Biaya konstan dalam perdagangan. Pada kondisi biaya konstan, biaya peluang tetap sama berapapun jumlah barang diproduksi. PPF-nya berbentuk garis lurus. Dalam kondisi ini, perdagangan sangat menguntungkan karena negara bisa meningkatkan produksi tanpa meningkatkan biaya marginal. Keuntungan perdagangan internasional. Menghemat sumber daya, akses pasar lebih luas, mendorong inovasi, meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan output nasional. Kesimpulan, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan kemampuan produksi antar negara. Lewat keunggulan komparatif, setiap negara bisa untung dengan fokus pada barang yang paling efisien. Biaya konstan membuat perdagangan semakin menguntungkan karena produksi bisa ditingkatkan tanpa menambah biaya besar. Contoh nyata, strategi ekspor Indonesia ke Eropa yang memaksimalkan keunggulan komparatif sehingga meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi.